Bagaimana caranya supaya kita hidup sebagai orang merdeka? Nah, ayat yang ke-11, Petrus menasihatkan kita yang pertama adalah kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu daging? Nah, kita perlu tahu apa itu daging. Apa itu keinginan daging? Yaitu yang sifatnya duniawi, yang fana, yang tidak kekal, atau yang sementara saja. Nah, kita perlu melihat nih, apa saja bentuk-bentuk dari keinginan daging itu. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai 21. Kita akan menemukan di sana yaitu perbuatan-perbuatan atau keinginan-keinginan daging ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 15 hal tentang keinginan-keinginan daging yang sifatnya adalah sementara. Di situ yang pertama adalah percabulan. Nah, percabulan ini artinya adalah perzinahan atau pikiran kotor. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat satu survei yaitu yang dilakukan oleh Kinsey Institute, sebuah institusi yang ada di Universitas Indiana yang ada di Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa 37% pria itu yang ada di dunia ini memikirkan seks setiap 30 menit. Nah, benar atau tidak ini, tetapi kita melihat bahwa di zaman sekarang ini yang begitu banyak merusak keluarga karena masalah yang pertama ini, keinginan daging, yaitu percabulan atau perzinahan atau pikiran kotor. Bapak Ibu, kalau kita melihat di berita-berita pada saat ini yang bermunculan, yang sering merusak keluarga, hal yang pertama ini yaitu keinginan daging adalah percabulan atau perzinahan. Di sana ada perselingkuhan sehingga keluarga-keluarga menjadi hancur, menjadi rusak karena keinginan daging yang pertama ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga keinginan daging di sini yang kedua adalah perseteruan atau kebencian. Keinginan daging juga adalah ketiga adalah hawa nafsu, kecemaran atau penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan atau iri hati, kecemburuan atau amarah atau juga kepentingan diri sendiri, egois. Ada percideraan di sana, ada roh pemecah, ada kedengkian, ada kemabukan dan pesta pora. 15 hal ini, inilah yang seringkali menggerogoti orang-orang yang belum sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, supaya kita jangan terjebak dengan hal-hal ini. Supaya kita jangan diikat dengan hal-hal ini. Supaya kita hidup merdeka. Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Karena ini adalah sifatnya keinginan daging yang sementara, yang menjatuhkan kita di dalam dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, roh kita ini pengennya melakukan yang baik, pengennya melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi daging kita ini seringkali memberontak, melakukan hal-hal yang sifatnya daging. Seperti tadi adalah percabulan, hawa nafsu, kecemburuan, ada roh-roh pemecah di sana. Maka firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan. Supaya Tuhan menjauhkan kita, baik keluarga kita, baik anak-anak kita. Supaya kita jangan terjebak. Jangan kita melakukan hal-hal yang sifatnya keinginan-keinginan daging yang tercantum di dalam Galatia ini. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama.